Pada suatu ketika Yesus menyampaikan perumpamaan ini kepada murid-muridnya. Mungkinkah seorang buta membimbing orang buta? Bukankah keduanya akan jatuh ke dalam lubang? Seorang murid tidak melebihi gurunya, tetapi orang yang sudah tamat pelajarannya akan menjadi sama dengan gurunya. Mengapa engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok dalam matamu sendiri tidak kau ketahui? Bagaimana mungkin engkau berkata kepada saudaramu, "Saudara, biarlah aku mengeluarkan selumbar dari matamu," padahal balok dalam matamu sendiri tidak engkau lihat. Hai orang-orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudara. Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, suatu kali Ajah Brahm, seorang penulis dan juga seorang biksu yang sangat terkenal, mengajak temannya berkeliling melihat bangunan yang baru selesai dibangun di sekitar rumahnya. Lalu ketika dia mengajak temannya ini melihat bangunan yang sangat indah itu, tiba-tiba di sebuah tempat temannya ini berkomentar karena melihat ada satu susunan batu bata yang tidak sesuai dengan tempatnya. Dia melihat tidak pas, tidak teratur seperti yang lain. Lalu dia mengatakan, kenapa ini terjadi? Melihat komentar dari temannya ini, spontan kemudian Ajah Brahm mengatakan demikian. Di bangunan ini ada lebih dari 50.000 batu bata yang tersusun sangat rapi. Tapi mengapa engkau hanya melihat satu batu bata yang salah, yang tidak tersusun pada tempatnya dengan rapi? Saudara-saudariku yang terkasih, demikianlah rupanya kehidupan kita diumpamakan lewat cerita ini, bahwa seringkali kita lebih mudah melihat satu kesalahan ada pada orang lain daripada bangunan, daripada susunan kehidupan yang rapi dia berbuat dalam kehidupannya. Seperti teman dari Ajah Brahm tidak melihat keindahan batu bata puluhan ribu yang tersusun, tapi langsung melihat ada satu batu bata yang tidak tersusun dengan baik. Maka saudara-saudariku, hari ini Yesus menegaskan dengan keras agar kita tidak mudah melihat apa yang salah pada orang lain, tapi tidak mau melihat apa yang kurang pada diri kita masing-masing. Maka saudara-saudariku yang terkasih, ada seorang penulis mengatakan bahwa kita ini memang lebih cocok sebagai pengamat daripada sebagai seorang pelaku. Kita lebih mudah, lebih tertarik untuk mengamati orang lain dengan segala kesalahannya daripada kita sendiri ikut bertindak merubah yang salah itu, bahkan mengubah dalam diri kita. Bahkan kalau kita lihat ada orang yang memberi perumpamaan juga, ketika kita menunjuk satu kesalahan pada orang lain, tanpa kita sadari sebenarnya jari yang menunjuk pada diri kita atas kesalahan itu jauh lebih banyak daripada yang kita tunjuk pada orang lain. Hal ini juga menunjukkan bahwa
kita tidak pernah menyadari kesalahan kita lebih dulu sebelum kita melihat yang salah pada orang lain. Maka saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, daripada kita lelah untuk mengamati orang lain kemana gerak-geriknya dengan segala kesalahannya, mari kita pelan-pelan mengubah yang kurang pada diri